Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil kerja kami. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Sinta Andriana Fitriawati, NIM 23807086. Yang kedua ada Maria Agnes, NIM 23807079. Yang ketiga Samihu Risa Baihaqi dengan NIM 23807067. Selanjutnya ada Waqiah Nilam Wardani dengan NIM 23807075 dan Rosalita Yekti dengan NIM 23807082. Yang terakhir, Yuni Agustina dengan NIM 23807103. Setelah perkenalan, langsung menuju hasil diskusi dari kami. Silakan disimak. Soal yang pertama, apakah dari video yang Anda lihat, pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jawaban dari kami yaitu pembelajaran berdiferensiasi sendiri ini memiliki arti yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar peserta didik. Setelah kami melihat video tersebut, kami melihat bahwa guru tersebut sudah benar dari menanyakan kesiapan peserta didik dalam belajar. Dan setelah itu, guru memberi penjelasan tersebut melalui pembelajaran sosial emosional atau bisa disingkat PSE. Setelah itu, guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar tidak terjadinya miskomunikasi antar pendidik dan peserta didik. Dan setelah itu, guru menyampaikan topik untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik agar guru bisa mengetahui pemahaman peserta didik. Dan setelah pembelajaran berlangsung, guru menyiapkan ice breaking untuk mencairkan suasana agar peserta didik juga mendapatkan kenyamanan belajar. Setelah melakukan ice breaking, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik. Jadi, setiap kelompok itu memperoleh materi yang berbeda-beda dengan tingkat kesiapan belajar mereka. Tetapi guru tetap mendampingi setiap kelompok itu. Setelah itu, guru sudah memberikan kesimpulan pelajaran dan memberikan penguatan kepada peserta didik. Soal yang kedua, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengkelompokkan? Jawaban kami, guru tersebut sudah tepat, karena dengan cara memberikan latihan soal kepada peserta didik mengenai materi perputaran atau rotasi. Gunanya untuk mengetahui atau mengukur seberapa jauh pengetahuan dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar. Berdasarkan hasil pengelompokan pada aspek kemampuan, kelompok 1 dengan kategori murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, dan untuk cara mengajar peserta didik ini dengan cara membimbing secara langsung dan penuh, lalu harus dipastikan peserta didik itu paham dengan cara dibimbing perlahan-lahan atau dengan teknik scaffolding. Untuk kelompok kedua dengan kategori sedang berkembang, akan tetapi tetap difasilitasi seperti kelompok 1, tetapi tidak perlu detail. Lalu untuk kelompok ketiga dengan kategori sudah mahir, ini merupakan kelompok yang sudah masuk kategori mahir. Jadi hanya sekedar mengkonfirmasi jawaban dan terus memotivasi peserta didik. Soal yang ketiga, pada video tersebut, guru mengkelompokkan berdasarkan apa? Jawaban dari kami, pada video tersebut, guru atau pendidik mengkelompokkan peserta didiknya
berdasarkan beberapa aspek, yaitu kesiapan belajar dan kemampuan belajar peserta didik. Dalam pengelompokan tersebut, pada aspek kesiapan belajar peserta didik, guru melakukan apersepsi di awal kegiatan belajar mengajar, seperti menyampaikan salam kepada peserta didik, menanyakan keadaan peserta didik, menanyakan kehadiran peserta didik, dan memberikan pertanyaan pemantik, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk pengelompokan pada aspek kemampuan guru tersebut, guru membagi peserta didiknya untuk menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan tingkatan pemahaman peserta didik. Untuk kelompok 1 dengan kategori murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, dan untuk kelompok yang kedua, tingkat kemampuannya sedang berkembang, dan untuk kelompok yang ketiga dikategorikan kelompok yang sudah mahir. Jadi, hanya sekedar mengkonfirmasi jawaban dan terus memotivasi peserta didik. Soal yang keempat, bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jawaban kami, pada video tersebut, guru dapat memvariasikan materi berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik. Dikarenakan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tersebut mengelompokkan para peserta didiknya terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Kemampuan belajar peserta didik yang dimana akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu untuk kelompok 1 dengan kategori murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang. Untuk cara mengajar peserta didik ini, guru harus membimbing secara langsung dan penuh dan harus dipastikan bisa paham hingga bimbingan secara perlahan-lahan dikurangi dengan cara mengajar menggunakan teknik scaffolding. Untuk kelompok kedua, dengan kategori tingkat kemampuan sedang berkembang, ini juga akan difasilitasi seperti kelompok 1, tetapi tidak perlu detail. Dan untuk kelompok yang terakhir, atau kelompok yang ketiga, dikategorikan sudah mahir, atau diberikan soal dan latihan untuk mengerjakan sendiri. Merupakan kelompok yang sudah masuk kategori mahir, jadi hanya sekedar mengkonfirmasi jawaban dan terus memotivasi. Dari proses pembagian tersebut, guru dapat memvariasikan materinya dengan menggunakan pembelajaran sosial dan emosional serta kearifan lokal. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.